Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat pelajar Indonesia yang hebat. Ya, saya doakan semua sahabat pelajar semua tetap selalu dalam keadaan sehat, kemudian juga tetap selalu semangat dalam belajar, serta selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Sahabat pelajar yang hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang menjadi bentuk tabel. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, saya sarankan untuk sahabat pelajar semua, agar bisa memahami materi ini dengan baik, saya sarankan untuk sahabat semua menonton video ini sampai selesai. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang menjadi bentuk tabel? Mari kita pelajari bersama. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang menjadi dalam bentuk tabel itu dapat diartikan sebagai bahwa suatu data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian data tersebut nantinya akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Sahabat pelajar yang hebat, sebenarnya ada banyak sekali cara atau langkah-langkah bagaimana kita menyajikan data atau data diagram batang ke dalam bentuk tabel. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan 3 langkah bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita harus mengamati diagram batang dengan seksama. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang tersebut. Kemudian langkah yang terakhir, setelah kita membaca dan menafsirkan, barulah kita bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Sahabat pelajar yang hebat, untuk lebih jelasnya, mari kita amati dan kita bahas bersama contoh diagram batang berikut yang kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Disajikan sebuah data dalam bentuk diagram batang, yaitu data jumlah siswa SD Surya Ceria. Sahabat pelajar yang hebat, coba kita amati dengan seksama. Kalau kita ingat tadi, langkah pertama kita cermati diagram batang di sini dengan seksama. Kemudian setelah itu kita coba baca, kita coba tafsirkan diagram batang yang ada di situ. Yang pertama, kalau kita amati, kita bisa menemukan di sini ada kelas. Dari SD Surya Ceria di situ, kelas di SD Surya Ceria ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi ada 6 kelas di SD Surya Ceria. Kemudian di sini ada banyak siswa. Kalau kita amati dari masing-masing kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, jumlah siswa di masing-masing kelas tersebut ada yang sama, juga ada yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menyajikan diagram batang ini ke dalam bentuk tabel. Kalau kita amati tadi ada kelas dan ada banyak siswa, maka setidaknya kita harus menyiapkan tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama di sini kita isi dengan nomor, kemudian kolom yang kedua di sini kita isi dengan kelas, kemudian kolom yang ketiga di sini kita isi dengan banyak siswa. Yang pertama, kita amati bersama. Di sini adalah kelas 1. Jumlah siswa yang ada di kelas 1 di sini kalau kita amati dari diagram batang di sini, kelas 1 itu tepat di angka 20. Maka kita bisa tuliskan di sini yang pertama yaitu adalah kelas 1 dengan jumlah atau banyak siswa di situ adalah 20. Kemudian yang kedua, di sini kita amati jumlah siswa atau banyak siswa dari kelas 2 di sini
kita amati menuju ke angka 40 dan tepat di angka 40. Maka kita bisa tuliskan di dalam tabel di situ, yaitu kelas 2, kemudian jumlah siswanya atau banyak siswanya yaitu adalah 40. Kemudian yang ketiga, kita lihat kelas 3 di sini. Dari diagram batang pada kelas 3, ini menunjukkan di angka 30 dan tepat di angka 30. Maka kita bisa menuliskan data di sini yang ketiga, yaitu kelas 3 itu dengan banyak siswa 30. Kemudian selanjutnya adalah kelas 4. Kita amati kelas 4 dan kita amati kembali diagram batang dari kelas 4. Kelas 4 menunjukkan angka di sini di antara 10 dan 20 berada di tengah-tengahnya. Angka antara 10 dan 20 yang berada di tengah-tengahnya yaitu adalah angka 15. Maka kita bisa tulis yang keempat, yaitu kelas 4 dengan banyak siswa adalah 15. Kemudian yang kelima, ini adalah kelas 5. Kalau kita amati diagram batang dari kelas 5, ini menunjuk ke angka di antara 20 dan 30, tepat di antara tengah-tengahnya, atau tepat di antara angka 20 dan 30. Ada angka berapa yang ada di tengah-tengah antara 20 dan 30? Ya, itu adalah 25. Maka kita bisa tuliskan di sini data yang kelima, yaitu kelas 5 dengan jumlah 25 siswa. Kemudian untuk kelas 6, kita amati diagram batang dari kelas 6. Diagram batang dari kelas 6 ini menunjukkan ke angka 20. Maka kita bisa tuliskan kelas 6 jumlah siswanya di situ yaitu 20 siswa. Sahabat pelajar yang hebat, jadi dari diagram batang yang ada di sini sudah kita sajikan dalam bentuk tabel di sini. Dan data-data yang ada di dalam tabel di sini, kalau kita amati, kalau kita cermati, sudah sesuai dengan data yang ada di dalam diagram batang di sini. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, serta jumlah masing-masing kelas di sini juga sudah sesuai dengan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang tersebut. Kemudian yang terakhir, dari masing-masing kelas di sini, kita jumlahkan. Walaupun di dalam diagram batang di sini, tidak ada jumlah siswa SD Surya Ceria. Di sini hanya tertera jumlah masing-masing kelas. Jumlah siswa dari masing-masing kelas. Tapi kita bisa menemukan di sini jumlah siswanya dari SD Surya Ceria, kita jumlahkan dari kelas 1 sampai kelas 6. 20 ditambah 40 adalah 60, ditambah 30, 90, ditambah 15 adalah 105, kemudian ditambah 25, 130, dan ditambah 20 adalah 150. Jadi, jumlah siswa SD Surya Ceria di situ adalah 150 siswa. Sahabat pelajar yang hebat, bagaimana? Mudah dipahami bukan untuk pembahasan materi kesempatan ini? Untuk sahabat semua, semoga sahabat semua senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.